sini ada tugas modul 3.1 yaitu terkait tentang kepemimpinan seorang pemimpin, keputusan seorang pemimpin. Nah, di sini izinkan saya untuk meminta tolong kepada Ibu untuk berkenan waktunya memberikan sekedar wawancara, mungkin kisaran 15 menit Ibu. Di sini mungkin paparan yang akan saya tanyakan adalah terkait dengan kasus-kasus baik itu dilema etika, di mana dilema etika itu nanti yang ada bersinggungan dengan antara hati nurani dengan peraturan, tapi condong ke mana Ibu gitu. Terus atau kebijakan moral yang di mana di situ adalah terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah saklek, yang sudah harus ditaati oleh instansi panjenengan gitu Ibu. Di sini kemungkinan hasil wawancara yang akan saya ambil itu adalah terkait praktek pengambilan keputusan Ibu Saroh selaku pemimpin dalam lingkup SD Kembang Milo, SD Negeri Kembang Milo. Kemudian di sini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan itu tadi, yang juga bersinggungan dengan antara nilai-nilai kebenaran, hati nurani, tentang moral dan juga tentang tata tertib yang berlaku gitu Bu. Kemungkinan di sini yang akan saya ulas adalah bagaimana Ibu mempunyai praktek baik atau pengalaman gitu saja Ibu. Untuk praktek baiknya saya nantinya adalah tergantung Ibu mau memaparkan apa dengan kondisi real atau pengalaman sebelum Ibu di SDN Kembang Milo juga tidak apa-apa Ibu. Izinkan pertanyaan pertama Ibu terkait selama ini bagaimana Ibu Saroh selaku kepala SD mengidentifikasi suatu kasus, dan kasusnya itu adalah yang sering terjadi di sekolah Anda. Begitu Ibu, entah itu dilema etika atau terkait dengan bujukan. Memang di suatu lembaga itu banyak kasus gitu ya. Tapi kasus itu kadang yang melibatkan perorangan dan sebagainya. Tetapi memang kami juga pernah mengalami yang etika moral yang itu seperti ini. Ada memang di sekolah kami di aturan kan anak harus mentaati aturan yang ada, disiplin datang, disiplin pulang dan sebagainya, pengelolaan kelas dan sebagainya kan perlu diatur. Nah itu begini, ada sebuah kasus yang memang ini terutama ini di siswa yang lingkungan keluarganya itu selalu memanjakan dia, karena apa alasan dimanjakan? Karena anak ini sering ditinggal oleh orang tuanya bekerja di luar negeri yang lama tidak kembali gitu ya, sehingga di rumah dengan ibu dan kakeknya. Berarti ya, jauh dari orang tua ya. Sehingga merasa jauh tadi si orang tua ini merasa bersalah ya kan, jauh ya. Ini memberikan sesuatu di rumah itu memanjakan, selalu mendominasikan keinginan anak itu, walaupun sebenarnya salah. Sehingga karakternya di sekolah pun kan tertanam seperti itu. Dia tidak mau diintervensi teman, tidak mau disisihkan teman dan sebagainya, walaupun teman itu tidak sengaja untuk menjauhkan seperti itu. Tetapi dia tuh inginnya tuh dimengerti, dimengerti oleh semua teman, semua lingkungan yang ada di sekolah seperti di rumah. Keinginan itu kan tidak pasti cocok dengan teman, tidak pasti cocok dengan sekolah kan gitu. Tapi dia maunya harus sesuai di rumah itu, sehingga bermasalah. Itu sejak kelas 1 sampai kelas 3. Nah, seperti itu. Saya kan hanya mengamati anak itu kok menyendiri gitu ya. Biasanya apa. Cuma ternyata tidak ada masalah apa-apa. Lah, setahunnya kan di kelas 3. Itu dia tidak pernah bawa buku PR-nya, kalau ada PR tidak pernah dibawa. Ternyata suatu hari tempat duduknya kan berubah-ubah ya, supaya pemandangan anak ini lebih enak, tidak selalu ke kanan atau ke kiri. Di situ anak tidak diketahui tidak bawa buku. Diingatkan bukumu mana sama gurunya, mana?
saya bawa, oh kamu itu kok sering sekali nggak bawa buku. Ini buku LKS-nya ya. Ini loh ya. Gitu. Itu tapi teman-temannya juga sama tahu bahwa tidak diapa-apakan, hanya kamu itu loh kok sering nggak bawa buku. Hanya seperti itu, iya. Tepuk halus lah maksudnya. Tetapi setelah itu ternyata orang tuanya tidak terima, karena tidak terima. Iya, tidak terima, datang marah-marah, karena ke kelas marah-marah, ditemui oleh guru kelasnya. Nah, ada apa Pak? Ini Pak kemarin. Enggak, saya hanya begini, bukunya itu kok sering tinggalan, buku UN-nya. Hanya saya gini kamu itu loh kok sering nggak bawa buku tugas, hanya itu Pak. Enggak katanya nih, sehingga orang tua sebelum saya tahu orang tuanya tuh dengan gurunya, dengan walinya, iya, itu kan berargumen sehingga teman-temannya menyaksikan enggak kok kemarin itu tidak diapa-apakan Pak Guru ini enggak. Nah, pada saat itu saya rapat enggak di sekolah. Akhirnya besoknya saya di sama wali siswanya tuh orang tua. Tapi ini Pak Hadi ini belum mengadu ke saya, tidak masalah. Wali kelasnya tidak mengenal. Kemudian dia orang tuanya ini ya, Bu apakah saya bisa matur jenengan? Bisa. Terus ke rumah Bu. Ke rumah itu mana gitu? Enggak di sekolah aja Pak. Enggak, saya mau agak rileks di rumah. Jauh ya, enggak apa-apa. Ternyata maka saya tahu bahwa anak ini ternyata di rumah dilakukan seperti itu karena jauh dari orang tua itu dari keterangan mereka. Iya. Malah saya begini kan, enggak apa-apa loh Pak. Sebenarnya kita tuh enggak boleh loh Pak. Meladeni anak sesuai dengan kemauannya itu enggak boleh. Harus kita arahkan. Nanti kalau seperti itu terus dia nanti setelah dewasa pun akan seperti itu. Tidak akan menerima lingkungan, tidak akan menerima aspirasi dari yang lain dan sebagainya. Tapi ini gimana Bu? Tidak apa-apa. Nanti saya tanyakan ke Pak Gurunya nanti. Ini saya tampung terus yang ini keluhan-keluhan ini. Saya kalau seperti ini terus anaknya tidak mau sekolah ini, besok sudah tidak mau sekolah, saya mau pindah. Saya sendiri tuh begini, saya kan dituntut di sini untuk menambah jumlah siswa sebenarnya. Di sini. Iya. Menambah jumlah siswa. Ada dilema ya. Iya, betul. Dilema di sini adalah Bu Saro dituntut untuk menambah siswa di ya. sini. Karena saya yang kacini. Iya, ada penambahan siswa. Ya, di sini ada MI juga ya. Saat ini kan program SD dan MI tentang siswa. Ya saya butuh kayak berikan arahan. Saya tahu Bu, dia itu baik dan arahnya juga baik gitu. Paham ya? Ini loh Pak, anak itu jangan dituruti semua kemauan atau semua keinginannya seperti itu karena itu belum tentu baik untuk anak. Iya. Belum tentu baik untuk besoknya dia. Iya. Maka kita lakukan sosialisasi dengan anak. Jangan terlalu jauh menilai perilaku guru atau perilaku teman pada jangan terlalu negatif lah seperti itu. Mungkin itu prasangka anak dan kebiasaan seperti itu di rumah selalu dilayani seperti itu. Dan mungkin anaknya juga merasa ini ya Bu ya, di rumah saya tidak pernah dimarahi. Jadi kalau guru saya bertindak agak maksudnya di luar kebiasaan di rumah, dia mungkin kaget gitu ya. Merasa sensitif banget. Kontras dengan di rumah. Tempat dipindah pun dia kalau nggak mau sebenarnya kan nggak mau dipindah. Nah guru ini juga dia baik kan tujuannya. Iya. Jangan berada di sini aja ya. Di tengah, di sebelah kan ini dapat baik benar. Cuma kan tidak diterima oleh anak karena tidak sesuai keinginan dia yang selama ini selalu dituruti. Gitu. Nah setelah itu ya Pak saya tanggapi dulu tapi jangan pindah dulu, pindah itu ada waktunya gitu ya. Ibaratnya waktu ini ibaratnya begini ya Bu, langsung membiarkan si anak karena ada kasus sepele seperti itu tuh langsung ingin memindahkan anaknya gitu ya Bu ya. Sekolah di sini. Udah cukup di situ dulu yang murid. Kemudian saya panggil ke wali kelasnya. Wali kita kan saya ada kasus ini. Terus cerita tadi
ada apa-apa di sebenarnya itu. Dia kan memang sejak dulu buku tugasnya tuh jarang dibawa. Dan anak ini tuh sepertinya tidak bisa bersosialisasi dengan teman dengan baik. Iya, iya. Iya. Nah saat itu diciptakan oleh wali kelasnya bahwa tadi berpindah tempat duduk dan buku yang tidak dibawa tadi loh. Asal usulnya dari situ. Oh seperti itu. Nah kemarin wali mereka kasih iya ke kelas saya, tapi jangan pas rapat di waktu itu. Ya itu sudah selesai. Saya kemudian tanya guru kelas satu dulu awalnya. Nah saya tanyakan karena kan saya dapat keterangan dari wali muridnya, gitu pada dasarnya. Otomatis saya berkesimpulan kalau perlakuan itu di rumah seperti itu, kemungkinan sejak masuk di kelas 1 kan sudah seperti itu. Iya, berarti langkah-langkah jenengan dalam sebelum mengambil sebuah keputusan itu adalah dengan berkoordinasi. Tidak hanya dari wali kelas yang sekarang saja, sebelumnya. Oke. Sebelumnya. Iya Ibu. Terus selanjutnya Bu, dari wali kelas 1 dan 2 juga sama. Nah setelah saya akan menjadifikasi masalah ya. Kalau seperti ini berarti dia sejak dulu sudah karakternya seperti ini gitu kan. Saya kan tanya guru kelas iya Bu, dia tuh ingin menang sendiri. Orang tuanya sering ke sekolah. Misalnya, Bu, anak saya nanti duduknya di sini. Bu, seperti gitu. Ngatur wali kelas gitu. Sering. Tapi kan kelas 1 tuh ya diterima saja sama gurunya kan baru-baru ya. Iya, tapi kan murid gimana ya? Seperti itu. Transisi ya Bu ya, dari TK ke SD itu ya. Dari temannya gurunya tidak pernah kenal, baru kenal kan gitu kan masa-masa biasa ya Bu ya. Dilayani terus dilayani sama guru kelas 1, cuma guru kelas 1 juga mempelajari karakter seperti ini karakternya. Guru kelas 2 juga saya tanya, saya tanya ke guru kelas 2. Oh iya Bu itu sering, orang tuanya itu sering ke kelas saya. Setiap ada permasalahan anak dan anak sering ke kelas saya, sering mengadu. Kenapa Bu? Oh gitu. Iya. Saya gini, kan desa ini kan desa ya, dia di sebelah sana. Dia berkeinginan pindah di Insan Kamel atau mana ya? Yang di kota, swasta di kota. Insan Kamel apa? Oh iya. Nah saya begini, saya memang dituntut untuk menambah jumlah siswa, tetapi saya juga harus mengerti bagaimana anak ini besoknya, walaupun ini yang anak kelas yang bermasalah ya. Sebagai kepala sekolah memang punya tanggung jawab untuk mempertahankan siswa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga sebagai ibu juga mengingat kembali besok anak ini kalau karakternya seperti ini terus kan kurang baik. Lebih baik anak ini tuh dimasukkan ke sekolah yang kalau di kota yang agak individual ya. Maksudnya seperti justru karena dia kalau di sini anak-anak masih bagus, masih baik keluarganya, dia seperti itu. Coba kalau anak ini di lingkup yang sama-sama dicuekin gitu, saya kira kok bisa mandiri sepertinya gitu, menurut saya. Kalau di sini kan ngalah ya, teman-teman ngalah. Anak ini kalau dibiarkan berteman dengan orang yang peduli, yang kadang-kadang peduli, dia akan terus seperti itu. Tapi dia kalau ditempatkan di sekolah yang sekiranya agak jelas enggak gitu ya, saya harus bagaimana? Maksud saya seperti itu. Seperti itu, merubah karakternya anak itu, walaupun nantinya keluar dari sini gitu, keluar dari sini kan begitu. Nah, jadi di satu sisi saya ingin mempertahankan. Jadi ada yang bertentangan. Bertentangan juga iya, bertentangan sangat bertentangan. Jadi bertentangan antara mempertahankan siswa tersebut karena memang ada keganjalan untuk mempertahankan dan memperbanyak siswa juga ya Bu ya. Tetapi juga saya mempertimbangkan untuk perkembangan dia perkembangan anak itu walaupun bukan anak saya sendiri maksudnya ya. Dari pertentangannya antara kebijakan pemerintah yang menuntut untuk ini ya Bu ya menambah siswa
tapi juga ibu juga harus mempertimbangkan juga antara si anak itu tumbuh kembangnya jangka panjangnya seperti apa. Dan juga ini reaksi bapak ibu ini, tapi tidak saya sendiri. Itu kan awalnya kan ini seharusnya seperti ini. Gitu. Tapi tidak sendirian, biasanya setiap anak memutuskan, walaupun sebelumnya itu pra memutuskan saya sudah punya gambaran ya. Alasan-alasan dan sudah siap alasan-alasan saya untuk ke arah sini misalnya. Tapi tetap saya menyampaikan dengan bapak ibu tetap. Oh berarti untuk ini ya Bu ya, berarti untuk langkah-langkah bagaimana ibu menyelesaikan kasus itu tanpa harus menimbulkan masalah pribadi juga, jadi ibu juga bisa berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman sebagai warga lembaga ini. Kalau ini Bu ya, kalau semisalnya nih tadi kan sudah berkolaborasi dengan Dewan Guru. Selain itu, selain Dewan Guru, adakah faktor-faktor penunjang pendukung panjenengan untuk mengambil keputusan lagi Bu? Kalau misalnya di luar Dewan Guru misalnya seperti itu. Ya, kadang sama juga komite sekolah. Saya biasa berbicara omong-omong biasa ini seperti kemarin juga. Ya kan itu juga saya bahas. Gini Pak, saya bahaskan komite juga pada sini perangkat sini kebetulan. Harus perlu tahu ya. Perlu tahu ya. Seperti apapun kegiatan 17-an pun beliau tetap harus tahu apa yang saya harus tahu. Nah itu kan saya bicara gini Pak. Saya ini minta tolong jenengan untuk mempertahankan siswa dan menambah, tapi saya ini seperti ini dan dilema gitu kan alasan seperti ini Pak, gimana ya Pak ya, untuk biasanya komite kalau memang alasan argumen saya itu masuk akal dan diskusi teman-teman, otomatis kan untuk kedamaian sekolah juga beliau biasanya seperti ini. Ya kemarin juga memang kalau memang keputusan seperti itu dan lebih baiknya kok seperti itu, monggo gitu, mempersilahkan seperti itu. Jadi ada kesepakatan ya antara pihak komite juga mewakili orang tua, gitu juga jadi akhirnya tahu kondisi realnya sekolah itu seperti apa. Saya sering kok dia ngomongkan hal-hal seperti itu. Ya, kan kantornya di sini sebelah. Saya duluan ke situ, dia duluan ke sini. Berarti juga apa Bu, sama-sama Bu ya menunjang gitu loh Bu segala sesuatunya jika ada kasus yang sekiranya memang membutuhkan kolaborasi antar warga sekolah, baik itu komite, dewan guru, orang tua juga jangan ibaratnya ini baik untuk ke depan kebersamaan semuanya. Baik semuanya, bukan baik untuk lembaga saja, tapi baik untuk yang siswanya. Untuk pada akhirnya Bu, tantangan selanjutnya terkait siswa ini ya Bu ya. Pada akhirnya keputusan yang finalnya apa ya Bu? Ya pada akhirnya ya tetap saya berikan rekom untuk mutasi dari sini, dan saya menuju ke tempat yang baru. Tetapi saya juga titip pesan sama orang tua, mohon Pak, kebiasaan yang seperti kemarin-kemarin mohon untuk tidak dikurangi lah Pak pendidikan anak ini. Nanti akibatnya ya juga karakternya anak ini nanti yang tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Dan itu penting sosialisasi. Berarti ini keputusan yang sangat berat ya Bu ya sebenarnya. Berat ya. Kehilangan siswa yang saya juga mencari dengan susah payah. Tapi tetap saya relakan untuk kadang juga satu sisi dilema etika yang harus dengan ibaratnya saling bertentangan. Tadi itu harus mengambil keputusan yang harus cepat dan di satu sisi dengan juga sayang sama si anak ini. Tapi dalam lingkup yang seperti ini si anak ini juga takutnya tumbuh kembangnya juga nanti tidak bisa itu ya Bu ya. Luar biasa Bu jenengan, Masya Allah. Saya tuh akhirnya setelah mendengar apa-apa yang jenengan ceritakan terkait kasus-kasus yang salah satunya adalah kasus siswa yang dianya sendiri dari latar belakang yang kebutuhan kasih sayang orang tuanya itu kurang, ibaratnya seperti itu ya Bu ya, dan akhirnya dengan kasih sayang gurunya disalahartikan juga. Nah seperti itu
di satu sisi jenengan dengan kebijakan yang mengikat jenengan untuk menambah siswa, tambah akhirnya harus kehilangan siswa, itu adalah suatu di persimpangan yang jenengan harus melangkah kemana gitu ya Bu ya. Itu guru kelas 1 berarti kan sudah merasakan semua. Kan pasti dasar sejak awal sudah saya pertimbangkan, oh seperti itu masih berlaku seperti ini terus. Tapi kan positifnya kurang gitu. Kalau dipertahankan nilai positifnya tuh sedikit lebih banyak negatifnya. Di satu sisi ibu juga sudah mempertahankan, di satu sisi ibu juga sudah memberikan kesempatan, orang tuanya juga sudah memahami bahwa kesempatan itu dari kelas 1, 2 dan terakhir 3 itu juga sering ke sekolah, berarti kan kesempatan itu kan hadir gitu ya Bu ya. Ternyata tidak ada perubahan dan semakin kesini daripada nanti akhirnya salah semuanya, jangka pendeknya nanti bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Ibu luar biasa pokoknya Bu, Masya Allah Bu, saya akhirnya tuh ternyata saya memahami bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi yang terpenting itu dalam mengambil kebijakan tidak stres dengan yang satu tapi cepat, tapi harus cepat. Berarti triknya Ibu adalah untuk mengambil suatu keputusan itu harus koordinasi dengan segala pihak dan itu dibicarakan dengan kepala dingin, kemudian dan harus dibuat keputusannya itu secara singkat dan harus jelas dan harus saklek gitu ya Bu ya pokoknya. Jadi harus jelas kemana arahnya. Jadi tidak gelambiar gitu ya Bu ya. Masya Allah Bu, yang terakhir dari pertanyaan saya Bu, apa yang setelah disampaikan panjenengan akhirnya membuat saya terbuka, ternyata wah kalau besok Bu saya jadi seorang pemimpin ternyata seperti ini gitu loh Bu ya. Yang semula saya seorang guru itu bisa menyikapi diri sendiri, misalnya saya kan guru terkait siswa saya bisa menyikapi dengan diri sendiri dengan siswa gitu ya Bu ya. Ternyata menjadi seorang kepala sekolah itu juga selain menyikapi sendiri, keputusan itu juga harus diflorkan ke semuanya supaya semuanya transparan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada apa-apa sehingga menjadi keputusan bersama yang setidaknya itu demi membangun kebersamaan juga. Dan paling penting dulu pada saat menerima laporan atau komentar dari orang lain, itu paling penting itu karena perlu ya. Jika ada laporan ya atau masukan dari orang lain berupa kalimat apapun, menyikapinya kita harus tenang, jangan terpancing. Itu nadanya seakan-akan itu mendukung kita. Kadang-kadang memojok itu sama-sama nanggapinya santai saja. Nah, karena orang itu ada yang seperti intinya kalau seperti uji-uji apa ya namanya uji ya. Kemudian melaporkan sesuatu supaya orang lain itu saya dengarkan. Oh, begitu. Itu kedewasaan berpikir kita. Jadi cekatnya kita misalkan dilaporin gitu. Tapi jangan pada saat mendapat laporan jangan menindaklanjuti dengan bertanya pada orang lain dulu. Anasnya lewat perilaku tiap hari dilihat aja gitu. Apa yang kita lihat sebenarnya iya. Jadi jangan mencari kebenaran lain dari orang lain maksudnya. Tambahan keterangan dari orang jangan dulu. Berarti jangan telinga dulu mata dulu. Iya. Apa yang kita amati, yang ada di depan kita, yang itu yang kita rasakan gitu ya. Baru tidak ada. Dari keterangan itu saya kira lebih memperkeruh sebenarnya di lembaga itu. Maksudnya tidak perlu banyak komentar, diam saja, diamati. Yang hari jangan satu saat, kalau satu saat bisa disuap-suap. Paham. Suatu pembicaraan biasa beliau pun kita amati mungkin. Nah, nanti akan orang yang ingin menolong kita, ingin mengadu domba teman sebagainya, lelah dia tidak akan lapor. Kita juga harus berpikir secara logis, jangan terbawa perasaan juga. Intinya jangan emosi orang tua. Jangan terpancing emosi apapun itu ya. Walaupun sebenarnya ada gejolak di hati gitu. Tapi saya lalu berdatang ke sana.
Sebenarnya kan saya tahu bahwa negatif-negatifnya ada di sana di mereka. Tapi saya pelajarinya nyantai, tidak menjadi itu salah kok Pak. Iya, paham. Dengan teman-teman sama. Berarti ibaratnya bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu mengelola emosi supaya antar pihak itu tidak keruh. Yang seharusnya berarti yang kita tekankan adalah bagaimana merangkul semua, mengayomi semua ya Bu ya. Masya Allah Bu, itu suatu pengalaman yang berharga. Kalau saya tidak wawancara seperti saya juga tidak pernah mengetahui bahwa antar pemimpin itu ternyata benar ya Bu ya. Aduh, ternyata berat sekali gitu loh. Memang ada kalanya pemimpin itu zaman sekarang IT kurang, dan sebagainya kurang ya. Tapi kedewasaan untuk mendamaikan lembaga, mendamaikan personil lembaga itu dia bisa. Padahal yang terpenting itu mendamaikan dulu sebelum bekerja. Berarti yang semua hal yang telah panjenengan sampaikan tentang pembelajaran apa yang dapat jenengan petik itu adalah bagaimana kita bisa bersikap jadi seorang pemimpin yang dimana kita bisa berpikir secara dewasa, logis dan bersifat mengayomi. Masya Allah Bu. Ibu, saya selaku sebagai calon guru penggerak ini akhirnya memahami kenapa kok tugas guru penggerak ini disuruh untuk mewawancarai 2 atau 3 pemimpin. Ternyata akhirnya saya mengambil intisarinya adalah ternyata setelah saya menggali informasi pengalaman yang sudah dialami oleh Ibu sendiri tentang kasus-kasus yang sering Ibu alami di dunia pendidikan selaku menjadi kepala sekolah itu bisa menjadikan saya itu bekal Bu ya. Bekal di mana nantinya saya bisa akhirnya menjadikan Ibu juga salah satu panutan saya bagaimana saya besok mengelola emosi, bagaimana saya besok bagaimana menyatukan teman-teman, begitu ya Bu ya, karena memang kadang pikiran orang itu juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Oh ya Ibu, ada satu hal yang kemarin itu tadi kan Ibu sudah bercerita tentang bagaimana langkah-langkah Ibu ya selain menghubungi wali kelas 1, 2, 3-nya, kemudian berbicara langsung dengan orang tua, kemudian juga berdiskusi dengan komite Ibu. Apakah ada jadwal Bu dalam penyelesaian kasus itu? Apakah Ibu ada? Ya tadi kan Ibunya bilang bahwa harus cepat mengambil keputusan ya. Berarti itu ada jadwal tertentukah Ibu pada saat merencanakan suatu kasus itu harus cepat selesai begini gitu Bu? Tidak saya jadwalkan. Oh, berarti tidak ada jadwal. Cuma saya lihat kondisional. Misalnya jam begini enggak, nanti saya lihat saja dulu kok sepertinya yang ingin saya ajak bicara ada waktu. Jadi tidak ada jadwal bahwa dalam seminggu ini harus pas selesai gitu ya enggak ya Bu ya? Tidak, cuma memang dalam pikiran kan harus selesai. Harus, tapi tidak mematok sama yang akan saya ajak kolaborasi itu hari ini jam segini. Saya lihat saja. Berarti kondisional. Dan yang difokuskan adalah masalah cepat selesai. Hanya saja tidak terpatok untuk berapa minggu, berapa hari gitu ya Bu ya. Oke, siap. Berarti di sini adalah fokusnya pada bagaimana penyelesaiannya saja supaya karena seperti ini dia mau minta putusan, mau dipindahkan. Dan saya pun kan harus segerakan anak ini nanti kalau menggantung anak ini yang tidak masuk sekolah karena tidak mau ke sini itu ya. Kan juga saya kan memang berpikir cepat, cuma saya tidak menjadwalkan. Iya Bu, ya tapi gimana lagi ya Bu ya? Atau gini Bu ya, suatu saat ternyata anak ini kembali lagi gitu Bu. Misalnya ya Bu ya, misalkan ini kalau ada dilema lagi Bu, kasusnya misalnya sudah selesai Bu, ternyata sudah menandatangani pemindahan si anak gitu ya Bu ya. Dilala si anak ini memang tidak bisa berbaur di sekolah yang baru, terus dia memutuskan untuk kembali lagi ke sekolah sini, bagaimana Bu? Saya akan juga ke sana dulu, kan ke sana dulu. Maksudnya ke pendidik yang sana. Mengapa kok bisa keluar dari sana? Kan gitu ya. Kalau memang alasan dari sana tadi kok hampir sama, alasan seperti ini, lebih baik anak itu berada di sini. Walaupun sudah keluar, kita ini hanya
mempertimbangkan masuknya anak itu jiwanya anak ini. Berarti ibu fokusnya Ada adalah jiwa. hati nurani sebagai seorang ibu ya Bu yang memperhatikan anak didiknya. Kalau dia ini tidak diterima di manapun, terus siapa yang mau menerima itu? Siapa yang mau membina itu? Ya Bu terenyuh ya Bu ya kayak gitu tuh ya. Ini maksudnya akan lebih tertekan lagi dibanding dengan yang kemarin-kemarin, lebih hancur lagi. Jadi memang jiwa pemimpin itu yang sudah saya pelajari Bu ya. Ternyata hanya saya bercerita dengan seorang pemimpin dengan itu hanya saya tahu yang saya pelajari teorinya itu adalah guru sebagai among menuntun kodratnya anak. Ternyata akhirnya dari wawancara ini saya berkesimpulan bahwa memang panjenengan Ibu memang sudah ternyata jiwa-jiwa pemimpin itu sudah ada di situ gitu loh Bu. Masalah Guru pasti menolak. Guru itu gitu. Guru itu kan misalkan ada ini contoh kecil yang bermasalahnya namanya PPP laki-laki yang ingin perempuan sudah dengan PPP kemarin bagaimana belum masuk dapat guru kan itu. Kalau kepala sekolah dalam hati memperbaiki saja, enggak saya panggil saja kita bagaimana dia itu saya panggil dan sebagainya kan gitu guru. Tapi kalau kepala sekolah ya nggak apa-apa kalau nambah saya gitu, tapi kan nggak seperti itu juga. Kan kita ini mencari sosok guru yang bisa mendukung kegiatan kita. Pertama, kalau ada hal ini sini ada sertifikat yang ini kemudian kurang sini itu kan mendukung kan lama saya pertahankan dan saya juga sering kasih sanksi gitu kita tambah kegiatan biar ada pengalamannya saya dan sebagainya kan nggak jarang juga saya memang saya marah tidak bisa marah saya tidak bisa marah yang membebani tidak bisa justru saya bisanya ngomong dari hati ke hati ya Bu ya Mas. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi daripada ini marah itu biasanya saya duduk diam karena saya kalau marah itu tidak bisa. Kalau marah pendek-pendek intonasinya itu tinggi. Nah itu saya menghindari sehingga tidak pernah saya marah. Nah itu seperti itu. Jadi jawaban guru dengan kepala saya kira cuma pada saat memutuskan kepala sekolah kan mengajukan argumentasi dari hati tadi ya. Tapi sebelumnya sudah diolah positif baju kami sudah jelaskan ini tadi akan dijualkan bukan gitu. Nah itu maka kepala sekolah tidak harus dituntut oleh guru. Dia nanti kebijakannya tidak bijaksana juga. Tapi perlu kita ajak ngomong-ngomong. Pasti harus tahu. Nantinya juga menyadari, dia itu menyadari, cuma dia kan masih emosional. Iya. Jadi betul ya untuk berpikir secara dewasa. Iya, itu sebenarnya dulu dan kepala sekolah kepandian, mungkin pandai dulu. Lo mau mengelola emosi. Hanya itu aja. Ibu, terima kasih banyak. Jika saya ada salah kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan datang panjenengan, dan saya terima kasih sudah dibantu untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak ini dulu, dan saya juga terbantu dari pengalaman panjenengan. Akhirnya saya mendapatkan secercah harapan di mana besoknya bisa menjadikan itu pengalaman dari Ibu Sarah menjadi guru saya juga besoknya kalau sekiranya saya dihadapkan dengan kasus-kasus yang hampir sama. Kita yang kalau biasa bagaimanapun beritanya anak misalkan misalkan bodosan dikeluarkan dari sekolahnya dan sebagainya. Kalau saya pribadi justru saya terima anak itu siapa yang mau menampung gitu. Coba bayangkan, jadi mau menampung dia. Jadi ada ibaratnya itu kasihan ya Bu, ada rasa kasihan yang masa depannya nanti itu yang saya bukan anak saya, tapi kan merasa seperti itu. yang melawan rasa gimana adalah anak ini ya gini gitu ya Bu ya. Jadi di situ ada dimana ada pertentangan hati nurani jika
harus dikedepankan ya Bu ya. Soalnya sebenarnya anak itu kan ya dilihat dari latar belakangnya. Dia bersikap seperti pasti ada sebabnya, pasti ada. Terutama keluarga biasanya. Ya, maka yang di rumah seperti itu. Kalau di sekolah seperti itu. Terus siapa lagi ya yang mau ngajak dia ngobrol berbaik-baik kan nggak ada, anti semua kan nantinya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya mau undur diri.